Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Kitabu Salatil Jamaah, kitab membahas tentang salat berjamaah. Wahia mana ni matan? Aqallul jamaati, minimal salat jamaah itu fiha, padanya jamaah, imamun wa makmumun, satu imam satu makmum. Wa sayati ma yadullu ala dzalik, selagi akan datang sesuatu yang menjadi dalil atas demikian nanti dalam masalah i'adah. Hiya ail jama'atu fil faraidi ghairal jumu'ati sunnatun muakkadat. Dianya salat berjamaah pada salat fardu selain salat Jumat, itu hukumnya sunnah muakkad. Qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu lebih baik dari salat sendirian dengan 27 derajat, 20 keunggulan, 27 kelebihan. Meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa wazaba, dan senantiasa ia Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha, atasnya salat jamaah, kama huwa ma'lumun, sebagaimana dianya diketahui, min ba'dil hijrati, dari sejak hijrah. Jangan lihat di Makkah, maka belum ada kemudahan untuk melakukan salat jamaah. Tapi lihat di Madinah setelah hijrah, tidak pernah Nabi meninggalkan salat jamaah. Itu mana wazaba. Wa zakara fi syarhil muhadzabi, menyebutkan ia Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab, di dalam bab hayatil jumu'ah, anna man shalla fi 10,000 lahu 27 darajah. Sesungguhnya seseorang yang salat pada 10,000, betul? Sesungguhnya seseorang yang salat di dalam rombongan, di dalam jamaah jumlah 10,000, lahu, baginya seseorang itu 27 darajat, 27 derajat. Wa man shalla fi itsnain, dan orang yang salat dalam jumlah 2 orang, lahu kadzalik, baginya seseorang seperti itu juga. Artinya
mendapatkan pahala 27 berjamaah, mendapatkan pahala 27 derajat itu semata-mata dengan berjamaah saja. Tidak bergantung kepada jamaahnya banyak atau dikit. Jelas di sini solat 10.000 dan 2 orang tuh perbandingan yang sangat jauh, tapi pahalanya sama, 27 derajat. Lakin darajatul awal akmal, derajat yang pertama lebih sempurna. Derajat yang pertama lebih sempurna. Ihsan dapat 27 biji jeruk yang sekilonya 10.000. Abu Bakar 27 jeruk yang sekilonya 25.000. Yusuf 27 jeruk yang sekilonya 100.000. Sabrullah 27 jeruk juga yang sekilonya 2 juta. Nah, jadi tetap 27 biji, tapi nilainya beda. Nah, begitu cara memahaminya. Berarti jamaah yang sedikit dengan jamaah yang banyak sama 27-nya, tapi nilainya beda. Nah, nilainya berbeda. Wasayati fi babil jumu'ah annal jama'ata sartun fi sihhatiha. Nah, itu berjalan. Nah, udah motor. Sesungguhnya akan disebutkan nanti dalam bab salat Jumat, sesungguhnya berjamaah itu adalah syarat dalam sahnya Jumat. Tapi dalam bab Jumat, jamaah itu merupakan syarat untuk sah salat Jumat. Fatakunu fiha fardu ainin, maka ada ia berjamaah padanya salat Jumat itu hukumnya fardu ain. Kama abbaru bihi huna, sebagaimana mengungkapkan mereka para ulama bihi dengan kata-kata fardu ain huna di sini. Di sini mana? Kitab salat jamaah. Kemudian kata-kata musannaf ghaira itu dibaca dengan nasab. Ghaira yang mana? Fil faraidi ghairul jumu'ah, itu dibaca nasab dengan makna illa. Nah, karena ghaira kan termasuk juga huruf istisna. Illa ghairu siwan suwan suwan sawaun hasya ada khala. Kecuali u'ribat i'rabal mustasna, kecuali di i'rab ya ghaira dengan makna illa, yang di i'rab ya ghaira dengan i'rab mustasna. Nah, ini menyinggung dalam masalah nahwu. Di dalam bab istisna, istisna dengan illa hukum terbagi menjadi 3, tergantung kepada kalamnya. Kalam tam lagi mujab, jadi nasab setelah illa. Kalam tam lagi manfi, 2 hukum setelah illa, nasab sama badal. Kalam manfi lagi nakis, hukum sesuai dengan permintaan kalimat sebelumnya. Nah, sementara untuk membariskan ghaira itu sama hukumnya dengan mustasna dengan illa. Ghaira kalau terletak setelah kalam tam lagi mujab, barisnya wajib nasab ghaira. Kalau kalam tam lagi manfi, dia bisa ghaira, bisa badal. Kalam tam lagi nakis, dia ikut baris apa yang diperlukan. Itu makna u'ribat i'rabal mustasna. Jadi ghaira itu sebetulnya semana dengan illa. Illa tidak di i'rab, tapi kalau ghaira dia di i'rab dengan i'rab mustasna. Sementara mustasna dari ghaira itu sendiri hukumnya
Hukumnya khafat. Nam wa udifat ilai, diidofakan ia ghairo, kepadanya mustasna. Jadi kalau ke mustasna, ghairo itu idofah, berarti mustasna setelah ghairo hukumnya khafat, i'rabnya untuk mudhaf ilaih. Kama nuqarriru fi ilmin nahwi, sebagaimana kami tetapkan di dalam ilmu nahwu. Nah, sebagaimana kami tetapkan dalam ilmu nahwu. Itu dah pelajaran anak-anak itu. Nah, sebelum antum mengenal kitab Mutammimah, itu sudah kenal kitab hukum ini di kitab Matan Ajrumiyah. Atau jenggot antum belum tumbuh. Tapi anehnya hukum itu sampai sekarang nggak berubah, orangnya ada berubah. Wakila, pendapat yang kedua, hukum salat jamaah adalah fardu kifayatin lirijal, fardu kifayah bagi kaum laki-laki. Fatajibu, maka wajib ia salat berjamaah, bihaitsu, dengan sekiranya yazharu syi'aru fil qaryah, terlihat syiar pada kampung tersebut. Terlihat syiar, kira-kira dengan jamaah yang ada Nurul Hasanah sudah ternampak syiar? Pernah lewat? Nampak syiarnya belum? Belum. Nurul Hidayah di atas? Sangat belum. Itu marhalahnya si Ismail menjawab itu Tarkun sana. Di Ittihad, jangan dalam masjid, jangan dilihat dalam masjid, lihat di sekitar masjid. Jadi orang tu nentang sejadah, mondar mandir, itu namanya syiar. Jadi sampai nampak syiar, ini namanya fardu kifayah. Kalau belum nampak syiarnya, maka yang tidak hadir salat berjamaah berdosa, yang hadir salat jamaah bebas daripada dosa. Tapi kalau sudah nampak syiarnya, maka yang tidak hadir salat berjamaah sudah hilang dosanya. Jadi sampai nampak syiar. Nah, nampak syiar itu seperti hari Jumat lah, itu yang nampak syiar. Jadi orang berdatang ke masjid. Nah, kira-kira 30% daripada masyarakat itu berjamaah ke masjid. Itu hukum kedua. Jadi fardu kifayah sehingga nampak syiar pada satu qaryah sebagai contoh. Fafil qaryatis saghira yakfi iqamatuha fi maudi'in, maka di negeri yang kecil, di kampung yang kecil, Batu Gadang, cukup melaksanakannya jamaah di satu tempat. Wafil kabira, dan di kampung yang besar, ada kampung tapi besar, kemudian di balad, tuqamu fil mahal, dilaksanakan ia jamaah di beberapa tempat. Ya, ada bahasa Korea, ada bahasa balad. Nah, perhatikan di sini baik-baik. Syarat seorang musafir boleh mengqasar dan menjamak salat apabila telah keluar dari balad, bukan dari Korea. Telah keluar pada baladnya, bukan dari Korea. Kalau atbaku ala iqamatiha fil buyut lam yaskutil fardu. Jikalau mereka atbaku artinya berlapis-lapis, maksudnya serentak atau ramai melaksanakan sholat jamaah di rumah-rumah, niscaya tidak gugurlah kewajiban, karena syiarnya enggak ada. Jadi seluruh masyarakat tersebut sholatnya jamaah, tapi jamaahnya di rumah-rumah. Jadi imamnya
suami, makmumnya istri sama anak pinaknya. Nah, ini belum gugur kewajiban, karena standar dari fardu kifayah itu adalah syiar. Fa inim tana'u kulluhum, maka jika enggan mereka semua mereka, maka jika enggan mereka penduduk kampung atau balad, kulluhum semua mereka, min iqamatiha ala madzukir, dari menegakkannya jamaah atas sesuatu yang telah disebutkan tadi, kutilu, diperangi mereka. Nah, diperangi mereka artinya qatalahumul imam, memerangi akan mereka oleh pemimpin atau naibnya pemimpin. Wa ala sunnah la yuqatalu, kalau berdasarkan kepada pendapat sunnah itu tidak diperangi mereka. Kalau kita ambil pendapat pertama yang mengatakan salat jamaah adalah sunnah muakkad, kalau mereka enggak berjamaah la yuqatalu, mereka tidak diperangi. Jadi katakan ala sunnah itu berdasarkan sunnah Nabi. Berdasarkan sunnah Nabi mereka tidak diperangi. Yang diperangi tadi itu enggak berdasarkan sunnah. Itu sunnah Nabi juga dasarnya. Jadi ala sunnah di sini berdasarkan hukum sunnah mereka enggak diperangi. Tapi kalau berdasarkan hukum demikian, ala madzukir, fardu kifayah, syiarnya belum nampak, kutilu, mereka diperangi, akan turun Satpol PP. Nah, grebek rumah-rumah enggak salat jamaah, pakai palu tu, tuk keluar jamaah, enggak buka pintunya, didobrak, masuk ke dalam, dipalu. Nah, itu makna kutilu, bukan dipanah. Nah, kutilu di sini bukan makna dipanah, tapi dilakukan aksi. Nah, seperti polisi syariah Aceh lah. Nah, menangkap yang tidak nutup aurat di tempat-tempat umum. Wakila, pendapat yang kedua, na'am, hazran min imatatiha. Pendapat kedua tetap diperangi, walaupun kita mengambil pendapat salat jamaah sunnah. Kalau semuanya enggak berjamaah, seluruh masjid kosong, seluruh musala kosong, tetap diperangi juga, walaupun berdasarkan pendapat sunnah. Kenapa? Hazran, karena mewaspadai daripada matinya jamaah. Nah, karena mewaspadai daripada matinya salat jamaah. Nah, di kampung itu salat jamaah redup, kadang berkedip-kedip, kadang hidup, kadang mati. Zuhur enggak ada jamaah, asar enggak ada jamaah, maghrib lumayan, isya ada, subuh kadang-kadang. Nah, ini perlu diperangi. Nah, karena kita bukan pemimpin dan negara kita bukan berdasarkan Islam, maka diperangi dengan cara jaulah. Nah, ini kalkun ni mana kalkun dingin? Ada buat jaulah 2 bu. Di musola itu. Nah, bagaimana target antum? Nah, ini kan anak karkun. Di tahun berapa orang tua antum jadi karkun? 2005. Abu? Enggak tahu. Enggak tercatat dalam sejarah. Ismail? Enggak karkun. Yusuf? 2007. Safir? Nanti kan dah mayoritas itu. Di setahun ini antum targetkan Batu Gadang ni nampak syiar berjamaah. Nah, jaulah 2. Pikir umat.
cerita pikir umat. Nah, tapi realisasinya nggak ada. Dan kalau setiap penggerak daripada salat jamaah dari semua kalangan, apakah asatiz, apakah pelajar, apakah masyarakat, nenek mama, alim ulama, candik pandai, nah itu semuanya bergerak, mana bisa bergerak? Yang main domino itu nenek mama. Tang, waktu azan maghrib itu masih nyantai ngopi. Azan isya balak 1, balak 2. Ini yang masalahnya. Nah, di sanalah kemunduran Islam di Minangkabau. Nah, tempat kita singgah kemarin. Nah, itu datuk nggak boleh duduk di kedai. Kita itikaf setidur di masjid. Nah, itu wilayah sana yang sudah dianggap datuk gadang, itu nggak boleh duduk di kedai, termasuk kedai sendiri. Nggak boleh duduk. Nah, kalau begitu seluruh masyarakat kan nyaman. Jadi kalau diajak dia menjaulai kedainya, itu semuanya akan ikut. Datuknya yang datang. Nah, ini datuk sendiri yang punya kedai yang menyiapkan tetalu untuk judi main domino. Nah, jadi kalau kita ikut pendapat solat jamaah sunnah sekalipun, tetap diperangi menurut pendapat yang kedua, karena mewaspadai daripada matinya solat jamaah. Kalau solat jamaah mati berarti azan tidak berkumandang. Kalau azan tidak berkumandang lagi, maka kampung itu dikuasai oleh syaitan. Kalau sudah dikuasai oleh syaitan, akan terdengar di mana-mana perkelahian periuk sama centong. Nah, hancur rumah tangganya, sini bising, situ bising. Kemudian kenakalan remaja dan anak-anak membangkang terhadap orang tua. Itu kalau sudah dikuasai oleh syaitan. Wala yuta'akkadun nadbu linisa'i ta'akkudahu lirijali fil asar. Tidak ditekankan sunnah. La yuta'akkadun nadbu, tidak ditekankan sunnah, artinya tidak menjadi sunnah muakkad linisa'i bagi perempuan. Ta'akkudahu seperti penekanannya sunnah bagi kaum laki-laki menurut pendapat asal. Jadi tetap sunnah berjamaah bagi wanita, ibu-ibu juga sunnah berjamaah, tapi penekanannya tidak sama dengan bapak-bapak. Kenapa beda penekanannya? Limaziyatihim alaihinna, karena berbedanya mereka laki-laki atas mereka wanita. Wanita diwajibkan berjamaah, ditekankan berjamaah, banyak problemnya. Ada yang punya anak kecil, bayi baru usia 2 bulan. Nah, bayi usia 2 bulan tuh ibunya kan dah selesai istihadah, dah selesai nifas. Masa ibu-ibu yang bayinya 2 bulan nih ditekankan juga jamaah ke masjid? Ada ibu rumah tangga yang super sibuk, anaknya susun paku. Nah, ke TK aja 2 berangkat pagi itu. Nah, TK 2, kelas 1 ada, kelas 2 ada, kelas 3 ada. Di kelas 6 tuh semua anaknya ada. Nah, itu yang disuruh jemaah. Hah? Yang disusuin ada, yang digendong ada. Nah, jadi karena laki-laki beda sama wanita, maka penekanan kepada laki-laki itu lebih pada wanita. Dengan dalil qala Allah Ta'ala walirrijali alaihinna darajah, bagi laki-laki terhadap wanita ada keunggulan. Karena punya keunggulan, jadi punya kewajiban lebih. Nah, surah Al-Baqarah ayat 228. Watsani, menurut pendapat kedua, na'am. Na'am itu arti iya. Maksudnya sama, penekanan sunnah kepada laki-laki, penekanan sunnah jamaah kepada wanita sama saja. Kenapa sama? Li umumil akhbar, karena umum hadis.
Fayukrahu tarkuhal lirijal dunan nisa alal awal. Kalau kita ambil pendapat yang pertama, penekanan kepada laki-laki beda dengan wanita, maka dimakruhkan meninggalkannya berjamaah bagi laki-laki, tidak makruh bagi wanita berdasarkan pendapat pertama. Walaysat fi haqqihinna fardan jazman. Tidak ia salat jamaah pada hak mereka wanita itu fardu, sepakat ulama. Kalau kita ambil pendapat salat jamaah fardu kifayah, atau ambil pendapat yang ketiga salat jamaah fardu ain, maka salat jamaah itu tidak fardu kepada wanita. Sepakat ulama. Qultu al-asahu al-mansusu annaha fardu kifayatin. Aku katakan pendapat yang kuat yang dinaus sesungguhnya salat jamaah fardu kifayah. Ini penegasan Imam Nawawi, bukan sunnah muakkad, fardu kifayah. Nah, kalau sekiranya di kampung tersebut para asatiz, pemuka masyarakat, pengurus masjid, kemudian orang-orang yang punya andil itu saja yang ngambil salat jamaah, saya rasa syiar itu sudah terpenuhi. Suku di kampung Anton ada berapa? Syafiq. Setiap suku itu ada datuknya. Nah, ada punggawanya, ada penungkiknya, ada ulamanya, timalinnya. Paling enggak ada perwakilan di suku itu 5. Nah, ini lagi perangkat-perangkat desa. Nah, jorong-jorong semuanya ikut. Saya rasa kalau dimulai dari sana, apalagi instansi terkait memberikan penekanan-penekanan, misalnya kepolisian mewajibkan anggotanya subuh berjamaah. Itu yang berlaku di Padang. PNS. PNS. Ada pengajian sekali seminggu. Lebih kalah lagi sama gereja. Semua yang punya usaha kedai-kedai, yang punya usaha budiman, mengajukan karyawannya salat subuh berjamaah. Suruh subuh saja, zuhur nggak usah suruh. Nanti kalau lama-lama dia terbiasa yang lain. Nah, instansi pemerintah semuanya subuh berjamaah. PNS semua jamaah. Kalau nggak jamaah potong gaji, jamaah juga pecat. Oh, masya Allah. Nah, itu pasti negara Indonesia itu berkembang. Mereka nggak nanya. Nah, mereka memikirkan berkembangnya negara itu dengan teknologi tanpa memperhatikan aturan syariat. Kama sahahahu fi asli Raudah, sebagaimana mentashih ia Imam Nawawi akannya pendapat salat jamaah fardu kifayah di dalam kitab Asar Raudah. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga tentang hukum salat jamaah, wakila fardu ainin. Pendapat yang ketiga, salat jamaah itu fardu ain. Walaysat bisyartin fi sihhatis salat. Tidak ia jamaah itu syarat pada sah salat. Tidak ia berjamaah itu syarat untuk sah salat, sebagaimana mengatakan ia Imam Nawawi akannya pendapat di dalam kitab Syarah Muhadzab, wallahu a'lam. Kecuali menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, jamaah adalah syarat sah solat. Orang yang tidak berjamaah sama dengan solat tidak berwudu. Orang yang solat tidak berjamaah sama dengan solat telanjang, tidak nutup aurat. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Sehingga karena ketat mazhabnya, sehingga berjamaah di tempat-tempat yang mazhabnya
Maka jangan dikatakan, oh ini telah berhasil kerja dakwah di sini nih, karena semua laki-lakinya berjamaah ke masjid. Salah kalau begitu penilaiannya. Nah, bukan karena motivasi iman, tapi karena dasar mazhab. Ini kan mereka pergi ke apa? Ke India, Pakistan, Bangladesh, sampai situ lihat semua laki-laki jamaah ke masjid, termasuk tukang becak, termasuk orang awam. Masya Allah, hidup di sini jamaah. Ini karena kerja dakwah sudah berkembang di sini. Oh salah, Anda berpikir salah kalau begitu. Mazhab mereka yang membuat mereka itu jamaah ke masjid. Kenapa? Karena menurut pandangan mereka jamaah syarat sah solat. Kalau nggak jamaah, solat nggak sah. Ngapain solat kalau nggak sah? Tentu jamaah dia ke masjid supaya solatnya sah. Ini yang datang ke sana, oh ini asbab dakwah. Bukan. Nah, tapi kalau sekiranya mazhab Imam Syafi'i mewajibkan juga jamaah, oh pasti begitu juga hasilnya. Khair, jangan salah paham. Ini menilai zahir angguk-angguk begitu juga, padahal motivasinya beda. Nah, sementara yang digaungkan dalam mazhab kita adalah salat jamaah hukumnya sunat muakkad. Apa yang terjadi di pondok-pondok pesantren? Santrinya jamaah, ustaz-ustaz muda jamaah di kamar-kamar. Nah, kalau udah jadi ustaz muda nggak jamaah lagi, salat sendiri. Jadi naik makom ustaznya. Mau santri kan jamaah. Ustaznya bisa salat sembarangan di mana. Ini yang terjadi di pondok-pondok. Ini masalah besar. Semakin naik makam malah semakin nggak jamaah. Khair. Al-awwal, yang pertama. Mana yang pertama? Al-awwal yang pertama. Mana yang pertama? Salat jamaah hukumnya sunat muakkad. Nah, dalilnya adalah hadis ma min salasatin fi qaryatin, tidaklah 3 orang yang ada di satu qarya, satu kampung, au badwin, atau satu pedalaman, la tuqamu fihimus shalah, tidak dilaksanakan pada mereka akan salat, artinya salat jamaah, illa stahwaza alaihimus syaitan, melainkan menguasai atas mereka oleh syaitan. Istahwaza artinya ghalaba. Meraihkan akannya hadis oleh Imam Abu Dawud dan selainnya Imam Abu Dawud. Wasahhahahu, menganggap sahih akannya hadis oleh Imam Ibnu Hibban dan selainnya Imam Ibnu Hibban. Wasani. Nah, yang kedua, fardu kifayah. Mana dalil salat jamaah fardu kifayah? Wa hakahu Rafi' aidan, menceritakan akannya oleh Imam Rafi'i juga. Jadi dasar salat jamaah fardu kifayah li haditsin, karena ada hadis yang berbunyi. Apa bunyi hadisnya? Laqad hammamtu, demi sungguh aku berencana, an amura, bahwa aku perintahkan, bis salati, dengan ibadah salat, patuqamu, lalu dilaksanakan ia ibadah salat, summa amuru rajulan, amuro atau kepada amuro, kemudian aku perintahkan seseorang, fayusalli bin nas, lalu salat ia seseorang mengimami manusia, summa antaliku ma'i birijali, kemudian aku berangkat bersamaku dengan beberapa orang, ma'ahum hazmun min hatabin, bersama mereka ada ikat dari bersama mereka ada ikatan-ikatan dari kayu bakar. Kemana aku berangkat bersama orang tersebut? Ila qaumin, kepada kaum, la yashhaduna as-salat, yang mereka tidak menghadiri salat berjamaah. Fa ahriqu alaihim buyutahum bin nar, maka aku akan bakar atas mereka
maka aku akan membakar di atas mereka rumah-rumah mereka dengan api. Mereka akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, Ismail, di mana dari hadis tersebut istimbat fardu kifayah? Hah? Kenapa bisa di situ istimbatnya? Abu Bakar meninggalkan satu orang mengimami satu kaum dan Nabi bawa bagaimana? Nabi perintahkan satu orang untuk mengimami, sementara Nabi tidak ikut bersama orang tersebut. Nabi tidak ikut salat jamaah, tapi Nabi bersama beberapa orang tidak ikut. Kalau ikut berarti fardu ain. Nah, karena Nabi nggak ikut berarti fardu. Nah, di sana istimbatnya. Nabi tidak ikut bersama beberapa orang. Nah, berdasarkan hadis itu lahirlah hukum fardu kifayah. Wa ujiba, dijawab, nggak bisa kamu jadikan dalil itu hadis itu jadi dalil fardu kifayah. Apa jawabannya? Bi annahu bi dalilis siyaqi warada fi qaumin munafikin. Sesungguhnya hadis tersebut dijawab bi annahu, sesungguhnya dengan dalil siyaq, dengan dalil siap. Berarti siap. Sabiq lahik. Siap artinya sabiq lahik. Kalimat sebelum kalimat setelahnya. Melihat kondisi sebelum dan setelahnya. Warid ia hadis pada kaum munafikin yatakhallafuna anil jamaah, yang mereka tidak ikut salat jamaah, wala yusallun, dan mereka tidak sholat. Jadi hadis tersebut kalau kita lihat sejarahnya, kita lihat kejadian sebelum dan setelahnya, kita baca asbabul wurudnya, ini bercerita tentang orang munafik yang tidak ikut sholat jamaah, bahkan tidak sholat. Nah, jadi hadis munafik jangan dibawa kepada hadis orang tidak munafik. Begitu penempatan dalil yang tepat. Ini dalil orang kafir diberikan kepada orang Islam. Siapa? Wahabi Salafi. Nah, ma wajadna alaihi aba'ana. Inilah yang kami temukan nenek moyang kami begini melakukan. Nah, itu dalil seperti itu digunakan kepada orang-orang yang melakukan satu amalan. Masyarakat kita, kenapa buat amalan ini, Pak? Ya, begini tradisi nenek moyang kami. Nah, dikutiplah ayat dia. Kenapa kalian nyembah berhala? Karena nenek moyang kami nyembah berhala. Jadi ayat orang musyrik dibawa kepada orang Islam. Nah, ini penempatan dalil yang tidak benar. Nah, lihat di sini nih. Ketika hadis ini dijadikan dalil fardu kifayah, ditolak. Kenapa ditolak? Karena riwayat itu berlaku pada orang munafik. Sementara hari ini masyarakat kita yang tidak sholat jamaah, mereka tidak munafik. Nah, buktinya tidak munafik, kalau sekiranya Islam dihina, oh dia maju di depan. Saya kalau agama saya dihina, saya nggak mau. Padahal dia nggak sholat, baru saja dia sadar dia mabuk. Itu buktinya dia tidak munafik. Islam tetap di hati tapi malas mengamalkannya. Nah, ujiba, dijawab bi annahu, sesungguhnya hadis itu dalil, dengan dalil siap. Dengan kita memperhatikan kejadian sebelum dan setelahnya, itu warid tentang orang kaum munafik yang takhallafun, tidak ikut salat jamaah bahkan tidak salat. Qala fi raudhah,
Berkata ia Imam Nawawi dan kitab Raudhah, wal khilafu fil muadda. Khilaf itu berlaku pada salat tunai. Amal maqdiyah, adapun salat qada, ada orang sudah tobat 10 tahun dia tidak salat lalu mengqadanya, dan dia punya kawan 10 orang juga. Jadi ada 10 orang tobat. Nah, dia meninggalkan salat 10 tahun, maka tidaklah salat jamaah padanya salat qada itu fardu ain. Maka tidaklah salat jamaah fiha padanya salat qada itu hukumnya fardu ain, tidak juga fardu kifayah qat'an. Qat'an itu bila khilaf, enggak ada khilaf. Walakinnaha sunnatun, akan tetapinya jamaah mengqadha salat secara berjamaah itu sunnah. Mengqadhanya jamaah, akan tetapinya berjamaah pada salat qadha itu hukumnya sunnah. Nah, syaratnya apa? Syaratnya apa? Kalau salatnya sama. Kalau salatnya tidak sama, maka hukumnya tidak sunnah, hukumnya khilaful aula. Walaupun rakaatnya sama. Jadi ada yang salat qada, salat zuhur, kemudian berjamaah dengan salat asar. Jadi qada zuhur berjamaah dengan qada asar. Ini hukumnya khilaful aula. Fafis sahihain, betul sahihain. Maka pada Sahih Bukhari dan Muslim tinggal. Maka pada Sahih Bukhari dan Muslim sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bi ashabihi, salat ya Nabi dan sahabat-sahabatnya Nabi, as-subha akan salat subuh, jamaatan secara berjamaah, hina fatathum ketika ketinggalan ia subuh akan mereka sahabat di sebuah lembah. Ketika ketinggalan ia subuh akan mereka sahabat di sebuah lembah. Ini cerita yang perjalanan perang itu, yang Nabi istirahat di akhir malam sehingga terbangun ketika matahari terbit, berarti jatuh salatnya qadha dan Nabi tetap melakukannya berjamaah. Itu dasar hukumnya. Melakukan jamaah pada salat qadha hukumnya sunnah dengan syarat salatnya sama. Bukan rakaatnya sama, tapi salatnya betul-betul sama. Wa bayyana fi Syarhil Muhadzabi, menjelaskan ia Imam Nawawi, bayyana dikasih baris, menjelaskan ia Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, anna sunniyataha, sesungguhnya kesunahannya salat berjamaah, fi misli dzalik, pada semisil demikian, kesunahannya salat berjamaah pada semisil demikian, mimma yattafiqu fil imam wal ma'mum, dari sesuatu yang sama padanya sesuatu oleh imam dan makmum. Yang sama padanya sesuatu oleh imam dan makmum. Imamnya mengqadha zuhur, makmumnya juga mengqadha zuhur. Tapi kalau beda tidak. Ka ayyafutahuma zuhrun, seperti kelewatan akan keduanya imam dan makmum oleh salat zuhur. Ketinggalan akan keduanya imam dan makmum oleh salat zuhur atau oleh salat asar. Adapun selain demikian, imamnya qadha zuhur, makmumnya qadha asar, yang satu qadha maghrib, fasayatil kalamu fihi, maka akan ada pembicaraan nantinya dalam masalah tersebut. Fasayati, maka akan datang al-kalamu, kalam, pembahasan fihi dalam masalah tersebut.
Wal manzuratu la tusra'ul jama'atu fiha. Salat-salat yang dinazarkan itu tidak disyariahkan berjamaah padanya salat yang dinazarkan. Apa maksud tidak disyariatkan? La tustahabbu, tidak disunnahkan ia berjamaah pada salat yang dinazarkan. Misalnya Safir Abu Ihsan pergi ke Pariaman, sewa perahu, mau mancing di tengah laut. Nah, kan ada nih dua orang pantai. Abu orang pantai juga. Hah? Cocok bertiga. Dia mau mancing ke tengah laut. Datang badai. Gelap, tak tahu lagi pantai itu mana. Bingung dia, pulang kemana ini? Akhirnya dia nazar. Kata Safir, kalau saya Allah selamatkan di sini, saya nazar solat 2 rakaat. Abu juga nazar, Ihsan juga nazar. Alhamdulillah selamat dia. Nah, nanti sampai di pantai, ini orang tidak disunahkan jamaah. Yuk kita jamaah. Kita punya solat nazar sama-sama 2 rakaat. Tidak sunnah berjamaah. Nah, kerjakan masing-masing. Kama fassarahu bihi fi Rawdah, sebagaimana menjelaskan ia Imam Nawawi akannya, sebagaimana menafsirkan ia Imam Nawawi akannya la tusra'u bihi, dengannya la tustahabbu, di dalam kitab Rawdah. Kembali domirnya dicatat. Kama sebagaimana fassarahu menafsirkan ia Imam Nawawi akannya kalimat la tusra'u bihi, dengannya kalimat la tustahabbu di dalam kitab Rawdah. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengutip penafsiran ini dari penafsiran Imam Nawawi. Di sini kan dikatakan tidak disyariatkan salat jamaah pada salat nazar. Maksudnya tidak disunahkan. Nah, mana dasar daripada Imam Jalaluddin menafsirkan la tusra'u dan la tustahabbu? Dasarnya di dalam kitab Rawdah. Wa taqaddama ma tusannu fil jamaah minan nafli fi babi. Telah terdahulu hal-hal yang disunahkan padanya berjamaah dari salat sunat pada babnya. Jadi salat sunat yang sunnah berjamaah itu sudah dibahas di babnya. Safirullah, apa saja salat sunat yang sunnah berjamaah? 1. Apa saja salat sunnah yang dianjurkan berjamaah? 1. Sudah terdulu di babnya kemarin. Bagaimana menjadi mufti baru kemarin? Kemarin kita bahas apa? Bab salat sunat. Qismun la tusannu fil jamaah wa qismun tusannu fil jamaah. Salat sunnah yang tidak sunahkan berjamaah, rawatib, witir, duha, tahiyatul masjid. 4 dibahas? Tahajud. Salat sunnah mutlak. Kemudian disunahkan jamaah 1. Idul Fitri, Idul Adha, Khusuf, Sisqa, Tarawih. Khair. Nah, pembahasannya secara khusus nanti ada di babnya masing-masing. Wal jama'atu fil masjid li ghairil mar'ati afdalu. Berjamaah di masjid bagi selain wanita itu lebih baik. Berjamaah di masjid bagi selain wanita itu lebih baik minha, darinya berjamaah di selain masjid, seperti di rumah. Nah, jamaah di masjid lebih baik pada jamaah di rumah. Wa jama'atul mar'ati fil bait afdalu minha fil masjid. Berjamaah bagi wanita di rumah lebih baik dari berjamaah di masjid. Jadi kalau wanita, istri, suami, ibu
berjamaah di rumah dengan anak wanitanya itu lebih baik. Nah, semua pembantu wanita, semua anak wanita, semua cucu wanita, itu diimami oleh nenek. Jadi nenek jadi imamnya. Laki-laki suruh minggat ke masjid semuanya. Jadi jamaahnya di rumah bagi wanita lebih baik pada di masjid. Karena kalau di masjid, kata Sayyidah Aisyah, kalaulah Nabi hidup dan melihat apa yang dilakukan oleh wanita saat ini, sungguh Nabi akan larang mereka pergi ke masjid. Apa yang dilakukan oleh wanita di masjid? Nah, gosip, riba, adu perhiasan, adu bagus mukena, nah macam-macam. Bahkan dia bentangkan sejadah. Ini cerita dari ibu-ibu nih, bentangkan sejadah besar. Itu nggak boleh orang injak pinggir sejadahnya. Apalagi di sampingnya itu tuh ekonomi agak rendah dikit, dia agak minder nih di sejadah mahal. Dia sejadah saya kok diinjak? Kan rapatkan soft. Dibawa saja seluas-luasnya, sejadah imam dibawa. Booking tu semua. Nah, lepas salat baru singkap mukena. Nampak gelangnya sini singkap lagi. Yang tidak punya gelang dia mundur ke belakang. Sampai ke rumah ngambil sama suaminya. Tak beli gelang. Si fulan tu gelangnya besar. Iyalah, si fulan tu besar gaji suaminya. Suami kamu kan kuli panggul. Saya bertengkar di rumah gara-gara gelang jamaah masjid. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya Sayyidah Aisyah katakan, kalau Nabi hidup sekarang lalu melihat apa yang dilakukan oleh wanita di masjid, Nabi akan larang. Maka baiknya wanita itu jamaahnya di masjid. Qala sallallahu alaihi wasallam bima rawahu asy-syaikhan, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang diriwayatkan akannya oleh Imam Bukhari dan Muslim, afdalus salatil mar'i fi baiti illal maktuba, sebaik-baik salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Nah, salat wajib sebaik-baiknya di masjid, bukan di rumah. Fahiya fil masjid afdalu, maka dianya salat wajib di masjid lebih baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid, jangan kalian melarang istri-istri kalian datang ke masjid-masjid. Dilarang enggak boleh. Wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Salat di rumah lebih baik, tapi kalau mau jangan dilarang. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena melihat kondisi wanita pada saat itu, beliau pengen melarang istrinya untuk tidak datang ke masjid, tapi karena Nabi bilang jangan larang, beliau enggak larang. Tapi beliau goda istrinya di jalan. Katanya, ayo Amirul Mukminin salat ke masjid. Kata Sayyidina Umar, kan makmum lebih duluan ke masjid pada imam belakangan. Berangkatlah istrinya duluan salat subuh. Sayyidina Umar lebih duluan lagi, cari jalan lain. Kemudian digoda istrinya, kamu goda istri sini kan tidak masalah. Akhirnya besok subuh enggak ke masjid lagi, enggak zamannya lagi. Sayyidina Umar tertawa aja dalam hati, enggak zamannya lagi. Ini yang saya inginkan, kata Sayyidina Umar. Karena kalau melarang melanggar sunnah Nabi. Kamu enggak boleh ke masjid. La tamna'u nisa'akumul masajid. Tapi beliau bikin trik supaya istrinya enggak ke masjid. Nah, hadis riwayat Imam Abu Dawud menganggap sahih akannya hadis oleh Imam Hakim sesuai syarat Imam Bukhari dan Muslim. Wa imamatur rajul lahunna afdalu min imamatil mar'ah. Mengimami laki-laki bagi mereka wanita itu lebih baik dari diimami oleh wanita. Laki-laki menjadi imam wanita lebih baik daripada wanita mengimami wanita.
wa huduruhunnal masjid fi jama'ati rijal yukrahu lisyawabi dunal ajaiz khawfal fitnah. Hadirnya mereka wanita ke masjid, huduruhunna al masjid, hadirnya mereka wanita ke masjid, fi jama'ati rijal, pada jamaah laki-laki, itu dimakruhkan bagi para pemudawati, sawabi, bagi pemudawati, artinya muda-mudi masuk laki-laki. Apa artinya? Hah? Mana ada pemuda-pemudi? Pemudawan, pemudawati. Yang lebih mudah apa kalimatnya? Gadis. Naam, lisawabi, bagi gadis-gadis. Tidak bagi nenek-nenek. Ajaiz, tidak bagi nenek-nenek. Khawfal fitnah, karena khawatir daripada fitnah. Jadi wanita hadir salat ke masjid bersama jamaah laki-laki hukumnya makruh bagi anak gadis. Nah, bagi wanita tua boleh, karena takut fitnah. Nah, itulah yang menyemangati itu remaja-remaja salat jamaah tarawih. Nah, kenapa semangat kali tarawih di masjid? Nah, pulangnya itu mas, nah, cari kenalan. Ini makruh. Maka pemuda, laki-laki, muda, tua itu ke masjid. Tambah wanitanya nenek-nenek. Nah, usia 50-an ke atas. Usia 50-an saja itu masih diragukan. Itu hari ini ya. Dia tuh tempat wisata kemarin, usia berapa itu? Masih bergaya dia. Ada serasa 5 tahun lagi dah mati. Khair. Jadi anak gadis itu enggak usah sholat tarawih di masjid, di rumah saja. Wanita-wanita separuh baya 40 tahun itu di rumah saja. Khawfal fitnah. Apalagi imamnya bagus suaranya, terkenalan mana imam. Akhirnya nggak jadi dia selesai mondok, gara-gara ketangkap jaringan. Oh, apa singkatannya itu? JWI, jaringan wanita iblis. Nah, rusak imam gara-gara itu. Khair. Wa ma kasura jam'uhu minal masajid afdalu mimma qala jam'uhu. Sesuatu yang banyak jamaahnya dari masjid-masjid itu lebih unggul dari sesuatu yang sedikit jamaahnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul ma'ar rajul azka min salati wahda. Salatnya seseorang bersama seseorang, berarti satu imam satu makmum, itu lebih bagus dari salatnya seseorang sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulain, salatnya seseorang bersama dua laki-laki, berarti satu imam dua makmum, azka, itu lebih bagus daripada salatnya seseorang bersama satu laki-laki. Wa makana al-sara, sesuatu yang ada ia lebih banyak, bahwa ahabbu ilallah, maka itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Dalil yang mengatakan jamaah yang banyak lebih unggul, lebih bagus daripada jamaah sedikit. Hadis oleh Imam Abu Daud, selain Imam Abu Daud menganggap sahih akannya hadis oleh Imam Ibn Hibban dan selain Imam Ibn Hibban. Nah, kecuali tidak unggul jamaah yang banyak karena bid'ah imamnya, li bid'ati imami, karena bid'ah imamnya jamaah yang banyak.
Mana contoh bid'ah? Seperti Mu'tazili wa Salafi. Kepada bid'ati mumattili masjidin qarin li ghaibati, kosong masjid yang dekat karena tidak hadirnya seseorang darinya masjid. Jadi tidak lebih baik jamaah yang banyak bagi seseorang yang kalau dia tidak hadir, tu masjid bisa kosong. Mumattili masjidin qarib, kosong masjid yang dekat, li ghaibatihi anhu, karena tidak hadirnya seseorang darinya masjid yang dekat. Kenapa bisa kosong? Bikaunihi imamu, karena keadaannya seorang itu imamnya masjid. Atau yahdurun nasu bihuduri, dia magnetnya masjid tersebut, hadir orang lain yang kehadirannya. Kalau dia enggak hadir, orang lain enggak hadir. Kalau dia hadir, orang lain hadir. Maka kehadirannya di masjid yang jamaahnya sedikit itu lebih baik daripada dia pergi ke masjid yang banyak. Faqalilul jam'i afdalu min katsri fi dzalik, maka sedikit jamaah itu lebih baik dari banyaknya jamaah pada saat demikian. Demikian bid'ah imamnya masjid yang banyak, sementara yang sedikit imamnya ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kalau dia menjadi imam di masjid yang kecil, kalau dia tidak hadir, gabung ke masjid yang banyak, masjid yang kecil itu kosong. Atau orang-orang tidak hadir salat jamaah kalau dia enggak hadir ke tempat tersebut. Kondisi-kondisi seperti ini dan semisalnya. Nah, kasih saja alasan-alasan yang lain dengan garis mengutamakan kepentingan umat. Nah, kemaslahatan umum. Wa idraku takbiratul ihram ma'al imam fadilatun. Mendapatkan takbiratul ihram bersama imam itu satu keunggulan. Tidak masuk dalam bab fadilah salat jamaah. Fadilah salat jamaah 27. Tapi dapat takbiratul ihram bersama imam itu kelebihan tersendiri. Itu makna fadilatun. Idraku takbiratul ihram ma'al imam, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, fadilatun, itu satu nilai tersendiri. Bagaimana caranya kita dianggap mendapatkan takbiratul ihram bersama imam? Wa innama tahsulu bistiwal bitaharumi akiba taharumi imami. Hanya saja hasil ia fadilah takbiratul ihram bersama imam dengan menyibukkan diri bitaharrum dengan takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam, dengan sebalik mutarakhian, orang yang berlambat-lambat, yang menunda-nunda darinya takbiratul ihram. Itu makna takbiratul ihram bersama imam, bukan takbiratul ihram berserta serentak dengan imam. Tapi setelah selesai takbiratul ihram imam, dia langsung takbiratul ihram. Wakila, itu menurut pendapat yang kuat. Menurut pendapat yang kedua, tahsulu bi idraki ba'dil qiyam. Hasil ia fadilah takbiratul ihram bersama imam dengan mendapatkan sebagian berdiri. Yang penting kita bisa berdiri bersama imam. Nah, kita bergabung dalam salat jamaah ketika imam masih posisi berdiri. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga mengatakan bi awali ruku'in, dengan mendapatkan awal rukuk. Yang penting dia bisa rukuk bersama imam dari awal. Dia masbuk, datang, imam masuk, dia masuk ke masjid, imam rukuk, dia takbir, dia sempat rukuk bersama imam, itu sudah dianggap dapat takbiratul ihram bersama imam. Pendapat ketiga.
Artinya bi idraki ruku'il awal, dengan mendapati ruku dari awal, dengan mendapati ruku dari bagian awal, sebagaimana dalam kitab Muharrar dan selainnya. Jadi 3 pendapat ulama di dalam menilai apakah orang ini dapat takbiratul ihram atau tidak. Qala fi raudati naklan anil basit. Basit itu kitab karangan Imam Ghazali. Berkata ia Imam Nawawi dalam kitab Raudah, karena mengutip pendapat Imam Ghazali dalam kitab Basit, wa aqarrahu, dan menetapkan ia Imam Nawawi akannya pendapat tersebut, wajah hasani wa thalis, pendapat kedua dan ketiga, wajah sani dan wajah tiga, pendapat kedua dan ketiga, fi man lam yahdur ihram al-imam, pada orang yang belum hadir ketika takbiratul ihram imam. Orang yang belum hadir takbiratul ihram imam. Mana wajah sani? Wajah sani yang mana? Dapat takbiratul ihram dengan idraki ba'dil qiyam. Wajah salis bi awali ruku'. Nah, di awal beruku kata Imam Nawawi, nah, pendapat itu ditempatkan kepada orang yang belum hadir di masjid ketika imam takbiratul ihram. Kesana penempatannya. Tapi kalau orang ketika iqamah dia sudah ada di masjid, kemudian imam takbiratul ihram dia masih santai, kemudian imam sudah mau rukuk baru dia buru-buru takbiratul ihram dan rukuk bersama imam, ini dia tidak dapat takbiratul ihram bersama imam. Jadi pendapat kedua ketiga ditempatkan kepada orang yang belum hadir dari awal. Pendapat itu dikutip oleh Imam Nawawi di dalam kitab Basit. Fa amma man hadarahu wa akhara, adapun orang yang sudah hadir ia akannya takbiratul ihram. Adapun orang yang sudah menghadiri, yang sudah hadir saat takbiratul ihram dan dia menunda-nundanya, wa akhara, ditunda-tunda. Nah, seperti kebiasaan itu harus dibasmi. Nah, kenapa nanti menjadi darah daging bagi mereka? Wa akhara, dan dia tunda-tunda, maka sungguh kelewatan, hilang akannya seseorang oleh fadilah takbiratul ihram walaupun dia dapat rakaat. Wa in adrakar rakaat, walaupun dia dapat rakaat, walaupun dia sempat rukuk bersama imam. Wasahihu idrakul jamaah ma lam yusallimil imam. Pendapat yang kuat, pendapat yang sahih, mendapati jamaah selama belum salam oleh imam. Selagi imam belum salam dan kita bergabung dengan imam tersebut, kita dapat fadilah jamaah. Kita dapat fadilah jamaah yang 27 juga. Cuman yang 27 sekilonya 15.000. Nah, yang dari awal 27 tapi sekilonya 27-nya itu beratnya, bukan beratnya ya, nilainya mungkin jutaan. Nah, itu cara memahaminya. Jadi pendapat yang kuat mendapatkan jamaah selama belum salam oleh imam. Bahkan dia tidak sempat duduk. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, kata imam. Dia takbiratul ihram, imam salam, dia belum sempat duduk. Itu orang dapat fadilah jamaah 27. Nah, cuman 27-nya ya murah harganya. Wa illam yajlis ma'ahu, walaupun dia tidak sempat duduk bersama imam. Bagaimana tuh kasusnya enggak sempat duduk bersama imam? Bi an sallama akibat taharrumi.
dengan bawa salam ya imam setelah takbiratul ihramnya seorang. Ini fikih ini harus disampaikan pada kawan-kawan kita yang kecil-kecil itu. Dia takbiratul ihram tapi usahakan juga duduk bersama imam. Kalau imam tidak ada gerak mau salam, itu nggak boleh duduk lagi. Wasani, menurut pendapat yang kedua, la tudraku illa birakatin. Tidak bisa didapatkan ia fadilah jamaah kecuali dengan 1 rakaat. Li'anna ma dunaha la yuhsabu min salati. Karena sesungguhnya sesuatu di bawahnya 1 kitab secara muhadzab, namun akan tetapi tidak atau kurang fadilahnya duna fadilati, di bawah fadilah man adrakaha min awwaliha, orang yang mendapatinya jamaah dari awalnya jamaah. Ketika kita sampaikan pendapat ini, antum jamaah dari awal, oh ya, saya takbiratul ihram aja bersama imam. Tapi kata kita, saya dapat fadilah jamaah 27 juga seperti kamu takbiratul ihram dari awal. Jadi pahala kita sama. Oh bukan. Lihat penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Memang 27, tapi duna fadilati man adrakaha fi min awwaliha, kurang, di bawah kualitasnya, di bawah fadilah orang yang mendapatkannya fadilah dari orang mendapatkannya jamaah dari awalnya jamaah. Sama-sama 27 tapi nilainya beda, harganya beda. Titik. Wal yukhaffifil imamu nadban ma'a fi'lil ab'a wal hay'at. Hendaklah meringankan oleh imam. Ini nama tiu. Hendaklah meringankan oleh imam hal keadaan sunat, tapi tetap melakukan ab'ad dan hay'at. Hendaklah meringankan oleh imam, jadi memimpin sholat itu ringan, tapi tetap melakukan ab'ad sholat, tetap melakukan hay'at sholat. Hay'at sholat itu apa? Hay'at sholat artinya sunnah ghairul ab'ad, sunnah-sunnah yang bukan ab'ad, itu hay'at. Sunnah-sunnah sholat yang bukan ab'ad. Ab'ad ada berapa? Ihsan. Ab'ad sholat ada berapa? Pasti lupa lagi. Beli tepung apa? Tepung ubi. Nah, buat bubur. Terus sarapan pagi, tepung kanji, supaya lengket. Apa saja bu? 1. Kunut subuh, berdiri kunut subuh, tasahud awal, duduk tasahud awal, selawat Nabi di tasahud awal, selawat kepada keluarga Nabi di tasahud akhir. 6 sudah apa? Nah selainnya itu hayat, mengangkat 2 tangan, membaca Subhanal Azimi 3 kali, Subhanallah a'la, Rabbana walakal hamdu mi'as samawat, itu semuanya hayat. Jadi imam disunahkan mengimamin sholat itu ringan, tapi tetap Subhanallah Azimnya 3 kali, Subhanallah a'lanya 3 kali. Hayat apa tetap dilakukan. Kalau begitu bagaimana caranya? Fa yukhaffifu fil qira'ah,
dia ringankan dalam bacaan. Nah, dia ringankan dalam zikir-zikir sebagaimana dalam kitab Muhadzab. Nah, baca Subhanal Azimi 3 kali, jangan baca 11. Yang baca juga tambahan-tambahannya, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa mastaqallat bi qadami lillahi rabbil alamin. Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu min as-samawati wal ardi wa ma syi'ta min shay'in ba'du akhlas sana'i wal majdi laman alima ataita la mu'til ma mana'ta la fawzal jadi mikal jad. Allahu akbar, subhanallah bihamdihi 11 kali. Kemudian Allahumma laka aslamtu wa bika amantu sajada wajhi alladhi, lengkap semuanya. Akhirnya saya basuh salam. Nah, Pak sebagian jamaah bersumpah akan sholat saya sini. Itu amalan kamu pribadi dengan Allah, jangan ngimamin, karena tidak semua orang siap dengan hal tersebut. Karena di antara mereka ada yang encok, ada yang pegalinu, ada yang terkilir, ada yang sakit pinggang, ada asam urat, ada jantung, macam-macam. Nah, itu mana yukhaffif. Qala fi syarhihi, berkata ia Imam Nawawi di dalam syarahnya Muhadzab, syarhihi kembali pada Muhadzab, fala yaktasiru alal aqal, maka tidak mencukupi ia seorang di atas yang minimal. Maka tidak mencukupkan ia seorang atas yang minimal. Minimal berapa? 1 kali. Jangan sampai yang 1 kali. Tidak juga yastawfil akmal, melengkapi ia seorang akan yang sempurna. Al-mustahabba lil munfarid, yang dianjurkan ia yang sempurna bagi orang salat sendirian. Nah, yang dianjurkan ia yang sempurna bagi orang salat sendirian, dari tiwal mufassal dan awsatnya mufassal, dan zikir ruku dan zikir sujud. Wal aslu fit takhfif, dalil di dalam takhfif adalah hadis Imam Bukhari Muslim, idza amma ahadukum, apabila mengimami oleh salah seorang kalian akan manusia, fal yukhaffif, maka hendaklah dia meringankannya. Dan juga hadis selainnya Imam Bukhari dan Muslim, kecuali imam boleh baca panjang-panjang, imam boleh baca tasbih rukuk 11 kali, bahwa ridho dengan memanjangkannya imam oleh mahsurun, jamaah terbatas, jamaah dengan hitungan terbatas, seperti jamaah suluh, jamaah salat 40 hari, la yusalli wara'ahu ghairuhum, tidak salat bersama mereka, tidak salat di belakangnya imam oleh selain mereka. Jamaahnya jamaah tetap, enggak bertambah, enggak berkurang. Fala ba'sa bitadwil, maka tidak mengapa dipanjangkan, sebagaimana dalam kitab Raudhah dan asalnya Raudhah. Di dalam kitab Syarah Muhadzab an jama'ati yustahabbu, di dalam kitab Syarah Muhadzab diterima pendapat dari sekelompok ulama, disunnahkan ia memanjangkan. Disunnahkan ia memanjangkan dengan syarat makmumnya tidak bertambah, tidak berkurang, berarti makmum tetap. Kemudian mereka menyampaikan secara lisan, kami ridho salat ini dibuat lama. Titik. Wa yukrahu tatwilu liyal haqqa akharun, dan dimakruhkan memanjangkan salat, dan dimakruhkan memanjangkan salat supaya bisa bergabung oleh orang lain. Liyal haqqa akharu, dimakruhkan memanjangkan salat supaya bergabung oleh orang lain. Nah, jadi imam rukuknya lama kali rukuknya, sambil menunggu jamaah yang sedang wudu. Ini makruh hukumnya. Atau menunggu seseorang yang mulia supaya bergabung oleh rajulun syarif. Iqamah sudah dibaca, dapat informasi presiden ikut bergabung.
Akhirnya ditunggu presiden wudhu sambil ruku. Nah, ini ada Pak Presiden, Pak Imam, Pak Presiden datang, baca ayat yang panjangnya. Kan malu Pak Presiden masbuk, kan malu masbuk, takutnya nggak tahu dia cara masbuk. Nah, ini kemalu lagi ntar. Sedangkan ihram kembali, nanti atur masbuk nggak tahu juga. Akhirnya Pak Imam ini bacalah surah An-Naba tambah surah An-Nazi'at demi menyelamatkan orang yang dianggap mulia. Nah, ini hukumnya makruh. Sebagaimana kita muharrar dan selainnya muharrar litadarruril muqtadi nabi, karena mengganggu orang lain, karena merugikan, memudaratkan jamaah lain dengannya hal tersebut. Berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, sawa'un kana masjid fi suqin aw mahallatin aw adatin nas ya'tunahu ba'dal iqamah faujan aula. Bersamaan adalah masjid itu di kawasan pasar. Baik masjid itu di kawasan pasar, pasti orang ramai kalau ditunggu dalam surah yang panjang, kalau dan tunggu dalam ruku, atau di tempat au mahallatin, atau di sebuah tempat wa adatun nas, yang kebiasaan manusia ya'tunahu ba'dal iqamah, mereka datangi akannya tempat setelah iqamah dikumandangkan, faujan berkelompok-kelompok ataupun tidak. Nah, ada tradisi misalnya di suatu mushola, itu orang akan datang berbondong-bondong, tapi setelah iqamah, maka kebiasaannya di sana imamnya baca rakaat pertama itu betul panjang surahnya demi menunggu jamaah ini. Itu tetap tidak sunnah. Wa sawun kana rajul muntazar masyhuran bi ilmi, bersamaan adalah orang yang ditunggu tersebut itu tersohor dengan ilmunya. Jadi yang kita tunggu itu adalah Imam Ghazali misalnya, tetap makruh. Nah, atau tersohor dengan agamanya Imam Ali Zainal Abidin, atau tersohor dengan dunianya orang terkaya nomor 1 di dunia. Nah, sedang berkunjung ke mushola kita, dia diinformasikan masih berwudu. Jadi imam baca surah panjang menunggu orang terkaya di dunia, makruh juga. Titik. Walau ahassal imamu fi ruku'i aw at-tashahhudil akhiri bidakhilin, jikalau merasa oleh imam, ahassa merasa oleh imam pada saat ruku' atau tasawuf akhir, apa yang dirasa? Bidakhili, dengan adanya orang yang masuk, yaqtadibih, yang akan ikut dengannya seseorang, lam yukrah intidharuhu fil azhar, niscaya tidak dimakruhkan menunggunya orang masuk menurut pendapat azhar. Jadi kita imamin salat, kita ruku, kalau dia merasa ada orang masuk, apalagi santri itu dia memiliki bunyi kalau hadir. Tunggu dulu, bunyi kaki masih ada, tunggu dulu. Kecuali bunyi sendal di luar itu jangan ditunggu. Tapi kalau bunyi orang masuk ditunggu. Ini hukumnya tidak makruh. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Illam yubaligh, jika dia tidak berlebihan dalamnya menunggu. Tapi kalau berlebihan tidak. Syarat yang kedua, walam yufarriq bainad dakhili, dia tidak membeda-bedakan antara orang yang masuk. Dia tidak membeda-bedakan antara orang yang masuk bintizari ba'dihim, dengan menunggu sebagian mereka lalu tidak menunggu sebagian yang lain. Kenapa dibeda-bedakan? Li sadaqatin, karena kawan, au siyadatin, atau karena kepemimpinan,
masalan sebagai contoh, duna ba'din, tidak yang lainnya. Bal yusawi bainahum, akan tetapi menyamaratakan ia imam antara mereka orang masuk dalam menunggu lillahi ta'ala, la litawaddudi ilaihim, bukan karena cinta kepada mereka, wastimalati qulubihim, bukan juga karena menarik hati mereka. Istimalati qulubihim, menarik hati mereka. Nah, kita jadi imam, kita merasa ada orang masuk, kita tunggu supaya orang itu tertarik sama kita. Ini enggak boleh. Qultu al-mazhabu istihbabu tinzari bisyurutil mazkura wallahu a'lam. Aku katakan mazhab. Nah, mazhab di sini adalah pendapat yang lahir daripada khilaf turuq. Jadi mazhab disunnahkan menunggunya orang masuk, orang yang sudah masuk, dengan syarat-syarat di atas. Pertama, tidak berlebihan. Yang kedua, tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, karena Allah, bukan karena individu. Wallahu a'lam. Wal aslul khilaf, dasar khilaf, hal yang taziru aula, apakah ia menunggu akannya orang masuk atau tidak, itu dua kaul. Jadi asal khilaf itu dari dua kaul, bukan dari dua wajah. Ahaduhuma, salah satu dua kaul, iya ditunggu, bisyurutil mazkura, dengan syarat yang telah disebutkan di atas. Hakahuma, menceritakan akan keduanya dua kaul, sebagaimana mengatakan ia Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, kathiruna minal ashab, oleh kebanyakan dari murid-murid Imam Syafi'i, fil karoha nafinal istihbab, pada makruh yang menafikan sunnah. Jadi menceritakan akannya dua kaul, seperti yang diceritakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, kebanyakan dari ashab itu makruh menunggu dan mereka menafikan sunnah. Dan yang lainnya fil istihbab, menceritakan sunnah menunggu, menafikan makruh. Yang lain sunnah menunggu, menafikan makruh. Pamakna la yantaziru alal awali yukrahu, maka makna la yantaziru, seseorang tidak menunggu. Maka makna kalimat la yantaziru, seseorang tidak menunggu, berdasarkan pendapat pertama, maknanya adalah yukrahu, dimakruhkan menunggu. Wa ala tsani, berdasarkan atas pendapat yang kedua, la yustahabu, tidak disunnahkan menunggu. Maka hasil dari ini khilaf oleh beberapa pendapat. Hasil dari ini khilaf oleh aqwal beberapa pendapat. Yukrahu, dimakruhkan ia menunggu. Itu satu. Pendapat yang kedua, yustahabu la yukrahu, disunahkan ia menunggu, tidak dimakruhkan. Pendapat yang ketiga, wala yustahabu, tidak disunahkan. Yukrahu, dimakruhkan menunggu. Pendapat kedua, yustahabu, disunahkan. Pendapat ketiga, tidak dimakruhkan. Pendapat keempat, tidak disunahkan. 4 kaul lahir di sana. Dimakruhkan menunggu, disunahkan menunggu, tidak makruh menunggu, tidak sunnah menunggu. Dan dialah maksud Imam Rafi'i bima rajjahahu, dengan pendapat yang mentarjih ya Imam Rafi'i akannya pendapat, artinya yubahu, dibolehkan ia menunggu.
sebagaimana menceritakan akannya pendapat oleh Imam Mawardi. Wajhul karaha ma fihi minat tatwil al-mukhalif li amri bit takhfif. Wajhul karahati, sudut pandang makruh. Sudut pandang makruh, di mana sudut pandangnya makruh menunggu, yaitu mafi, sesuatu yang ada dalam menunggu itu sendiri. Sesuatu yang ada dalam menunggu itu sendiri. Apa yang ada? Minat tatwil, dari melamakan sholat. Yang melamakan sholat itu berbeda dengan perintah takhfif. Nah, ini sudut pandang makruh. Tadi kan ada 4 pendapat. Apa hukumnya menunggu jamaah yang sudah masuk di masjid? 1 makruh, 2 sunnah, 3 tidak makruh, 4 tidak sunnah. Nah, sudut pandang makruh adalah mafihi, sesuatu yang ada di dalam proses menunggu, yaitu tatwil, melamakan sholat. Yang melamakan sholat itu mukhalif, berbeda dengan perintah Nabi, yaitu takhfif. Kemudian sudut pandang istihbab, sudut pandang sunnah menunggu. Apa sudut pandangnya? I'anatu ala idrakir rak'ah fil mashatil ula. Kita membantu mendapatkan rakaat dalam masalah pertama. Mana masalah pertama? Kita membantu mendapatkan rakaat dalam masalah pertama. Mana masalah pertama? Menunggu ketika rukuk, dan membantu mendapatkan jamaah dalam masalah kedua, menunggu di tasahud akhir. Nah, jadi masalah pertama tadi kan disunahkan menunggu. Di mana tempat menunggu? Ruku awit tasahudil akhir. Lihat matan di atas. Walau ahassal imamu fi ruku'i awit tasahudil akhiri. Jikalau merasa oleh imam pada saat ruku atau tasahud akhir dengan ada orang masuk, tidak dimakruhkan menunggu. Jadi menunggu itu 2 tempat, saat ruku dan tasawuf akhir. Nah, jadi sisi sunnahnya di mana? Sisi sunnahnya i'anah, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong untuk mendapatkan kebaikan dan takwa. Jadi sisinya adalah istihbab, wajhul istihbab, sudut pandang sunnah adalah i'anah, membantu untuk mendapatkan yang ditunggu, mendapatkan rakaat di masalah pertama, yaitu ruku. Karena kalau dia sempat ruku bersama imam, dia dapat rakaat. Atau menunggu di tasawuf akhir untuk mendapatkan jamaah. Kemudian sisi ibahanya di mana? Sisi ibahanya rujuk ilal asli, dirujuk pada hukum asal. Kenapa rujuk pada hukum asal? Ditasakutid dalilain, karena kontradiksi 2 dalil, bita'arudihima, dengan sebab bertentangan keduanya 2 dalil. Mana 2 dalil yang bertentangan? Hah? Dalil pertama, yaitu kita diperintahkan ngimamin sholat takhfif. Kalau kita tunggu jadi takwil. Dalil yang kedua, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi satu dalil mengatakan jangan tunggu, karena kamu ngisi imamin salat itu takhfif. Quran mengatakan ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tunggulah dia waktu rukuk supaya dia dapat di rakaat pertama. Tunggulah dia di tasawuf akhir supaya dia dapat fadilah jamaah. Karena ta'arud 2 dalil, kontra 2 dalil, tasaqata, gugur kedua dalil, kembali pada hukum asal. Hukum asal mubah. Akhirnya hukum menunggu apa? Mubah. Wa dufi'at ta'arud bi anna al-murad min at-takhfif adamul masyaqqah. Ditolak ta'arud. Mana pula ta'arud di sana? Karena yang dimaksudkan dari takhfif itu tidak menyulitkan.
sementara menunggu yang disebutkan tidak menyulitkan kepada makmum. Jangan kamu bilang itu ta'arud dua dalil. Enggak ada ta'arud dua dalil. Karena yang dimasukkan takhfif tidak memberatkan makmum. Semenunggu yang disebutkan dengan syarat-syarat tadi, lam yuballigh, tidak berlebihan, itu tidak memberatkan makmum. Wa haitsu intafassatu min asyurutil mazkurah, ketika ternafi satu syarat dari syarat-syarat yang disebutkan, yujzamu bi karatil intizar, ditegaskan makruh menunggu alat tariqil awal, atas jalur yang pertama, dan tidak sunnah menunggu, artinya boleh menunggu di atas tariq yang kedua. Wallahu a'lam. Kita sambung. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.